lebih paham mengenai logika pemrograman yang ada. Jadi, paling penting dalam belajar bahasa pemrograman itu adalah kita paham logikanya. Fokus on logic over syntax. Jadi, kita lebih memfokuskan pada logika pemrograman yang ingin kita pelajari daripada rumus atau karakteristik atau sintaks dari bahasa pemrograman itu sendiri. Terus selanjutnya, kita juga harus fokus sama hal yang fundamental. Jadi, kita fokus pada fundamental-fundamentalnya saja, hal-hal yang penting yang terkait sama data science. Eh, selebihnya kita abaikan. Nah, ini start with fundamental. Terus selanjutnya kita harus fokus berdasarkan tujuan belajar kita. Jadi kalau kita misalkan ingin melakukan analisis geospasial berdasarkan Python, jadi ya kita harus fokus pada hal itu. Jangan sampai uh, tergiur pada sistem belajar lainnya. Misalkan ada belajar belajar apa analisis segmentasi teks dan lainnya. Nah itu, nah itu biasanya bisa bisa mengganggu distrak kita. Kita harus fokus dan nggak boleh ke distrak ke hal lainnya. Selanjutnya kita bisa join ke Python community. Jadi dengan adanya komunitas Python yang ada saat ini, kita bisa join, bisa gabung, terus di situ bisa tanya-tanya, berbagi ide, saling membantu sama lain. Nah, di situ dengan begitu kita bisa berlatih atau mengembangkan dan juga menyelesaikan problem-problem coding kita dengan lebih mudah lagi. Nah, selanjutnya ini saya kenalkan beberapa library yang populer untuk machine learning. Ini pertama ada NumPy. Nah, ini NumPy ini fungsinya untuk melakukan analisis pada data apa matriks. Nah, ini NumPy. Terus ada yang namanya Pandas. Kalau Pandas dia itu fokusnya pada data frame. Jadi dia berfungsi untuk melakukan analisis pada data frame yang ada. Ini adalah Pandas. Terus ada yang namanya Matplotlib. Kalau Matplotlib fungsinya adalah untuk melakukan visualisasi. Biasanya dipakainya di EDA atau Exploratory Data Analysis. Dia berfungsi untuk membuat histogram, scatter plot, cross diagram, dan jenis-jenis plot yang lainnya. Itu fungsi dari Matplotlib. Kalau Seaborn itu dia adalah versi yang lebih modern dari Matplotlib. Itu adalah Seaborn. Fungsinya sama, yaitu untuk melakukan visualisasi data. Terus selanjutnya ada yang namanya TensorFlow. Jadi TensorFlow sama PyTorch itu biasanya digunakan untuk apa analisis deep learning. Jadi kita nggak sampai mengarah ke situ. Terus ada scikit-learn. Kalau scikit-learn itu fungsinya adalah untuk melakukan analisis machine learning. Nah, ini fungsi dari scikit-learn. Nah, ini di dalam ranah geospasial, ini ada dua package yang sangat sering dan populer digunakan. Nah, ada yang namanya Geopandas sama ada yang namanya Rastrio. Kalau Geopandas fungsinya adalah untuk melakukan analisis atau pengolahan data vektor di dalam bentuk data frame atau bentuk geodata frame. Fungsi dari Geopandas dengan gabungan Pandas dengan memanfaatkan Pandas, memodifikasi Pandas yang berfungsi untuk memudahkan kita untuk melakukan analisis data geospasial seperti data titik atau poin, garis, line string, sama poligon. Di sini fungsinya bisa untuk melakukan analisis data structure, kemudian bisa untuk membaca atau reading sama writing file, sama membuat file, kemudian bisa membuat peta, sama membuat plot. Nah, ini fungsi dari GeoPandas dan beberapa fungsi manipulasi data vektor lainnya. Terus kedua, ini ada Rastrio. Ini ada package Rastrio yang mana sesuai namanya raster digunakan untuk melakukan atau menghandle data raster. Alat utama yang digunakan untuk mengambil data raster ketika kita melakukan machine learning terkait geospasial. Nah, Rasterio adalah library Python open source yang digunakan untuk membaca, menulis, dan memproses data raster geospasial, yang mana data raster biasanya berupa
citra satelit, kemudian ada foto udara atau peta digital yang berbentuk grid atau pixel dengan nilai tertentu. Misalkan, misalnya nilai reflektansi, suhu, sama elevasi. Yang mana fitur utama Rastrio tujuannya adalah satu, untuk membaca dan juga menulis data raster. Itu adalah fitur utama dari Rastrio. Kedua adalah bisa mengakses metadata spasial. Nah, ini ada eh, fungsi dari Rastrio. Ketiga ada memanipulasi data raster. Seperti resampling, kemudian mengatur koordinat, memotong, dan lain sebagainya. Kemudian ada operasi raster atau yang disebut sebagai raster kalkulator. Kalau kita familiarnya di apa, sama QGIS. Jadi Rastrio itu adalah alat utama untuk bekerja dengan citra raster di Python yang mirip. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengenalkan apa yang namanya GitHub. Jadi GitHub itu adalah suatu platform yang berfungsi untuk apa ya, menyediakan referensi kode codingan. Heeh. Yang mana platform ini gratis, berbasis cloud untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi kode, program, data, dan sebagainya yang dibangun di atas sistem Git versi kontrol. Yang mana kita pakai GitHub itu biasanya untuk mencari referensi kode terkait apa analisis yang ingin kita gunakan. Jadi, kalau kita ingin melakukan suatu analisis, pastinya kita butuh referensi kode yang sudah pernah dipakai oleh orang lain. Nah, di GitHub ini dia adalah sumber-sumber yang sangat populer yang menyediakan banyak sekali referensi-referensi kode yang pernah digunakan oleh orang-orang ekspert di bidangnya, termasuk dalam ranah geospasial untuk prediksi kejadian misalkan. Ya. Di situ kita bisa melihat kode-kode yang pernah digunakan oleh orang-orang di GitHub. Fungsi utama GitHub adalah pertama, dia sebagai version control, bisa melacak perubahan kode dari waktu ke waktu. Heeh. Jadi kalau kita melakukan perubahan kode, itu di GitHub ini kelacak. Terus kedua, ini berkolaborasi. Jadi dengan adanya GitHub, kita bisa berkolaborasi dengan orang lain dalam menuliskan satu kode yang sama. Terus dia juga backupnya juga cloud. Jadi kodenya tersimpan aman dan bisa diakses di mana saja. Kemudian repository. Jadi di GitHub itu ada yang namanya repository. Repository itu adalah tempat menyimpan proyek di GitHub. Nah, itu yang bisa kita atur entah itu public ataupun privat. Terus ada branch sama merge. Jadi branch itu adalah teknik ketika kita ingin membuat cabang pengembangan kode tanpa mengganggu kode utama. Nah, ini fungsi dari branch. Kalau merge atau pull up request itu adalah ketika kita menggabungkan branch ke main branch setelah direview. Ini adalah fungsi dari merge. Terus di GitHub ini ada yang namanya commit sama history. Jadi commit itu adalah ketika kita menyimpan atau snapshot perubahan kode. Inilah yang disebut sebagai commit. Kemudian ada riwayat history yang merupakan historinya. Jadi di dalam industri perangkat lunak saat ini GitHub ini sangat familiar, sangat umum digunakan karena tempat tempat berbagi kode, tempat bagi para developer itu membangun portofolio diri mereka bagi programmer atau data scientist dan juga memudahkan kerja tim baik dalam skala kecil maupun dalam proyek global. Jadi setelah saya menjelaskan GitHub, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap melakukan machine learning di Google Colab. Nah, tahap ini juga sama, kurang lebih sama kalau kalian ingin menjalankan machine learning dengan Python di Jupyter Notebook, kurang lebih sama. Pertama, kalian buka Google Colab-nya kalian dulu. Buat akun, kemudian buka Google, terus buat
yang ada. Jadi dataset yang sudah ada itu kalian siapkan, kemudian kalian upload ke dalam folder folder yang ada di Google Colab. Nah, setelah diupload datasetnya, nanti kalian baca, kalian buat buat apa kode lagi untuk membaca dataset tersebut agar bisa terbaca dan bisa dijalankan di Google Colab. Setelah itu kalian melakukan EDA atau exploratory data analysis berupa apa untuk mengetahui insight dari datanya seperti apa, karakteristik data dan juga apa untuk mengetahui missing value dan lainnya. Terus selain itu kalian melakukan data cleaning, pembersihan data untuk membersihkan data-data dari gangguan-gangguan tersebut, kayak apa missing value atau data yang hilang. Kemudian ada hmm, outlier atau data yang berada di luar apa di luar area pada umumnya. Setelah datanya dilakukan data cleaning, kalian bisa pastikan cek lagi melalui exploratory data analysis. Selanjutnya bisa dilakukan visualisasi. Dan itu dilakukan feature engineering. Dilakukan feature engineering untuk menyesuaikan apa fitur-fitur variabel-variabel X-nya atau variabel yang berpengaruh pada variabel apa yang ingin diketahui atau variabel X-nya. Kita harus apa aturnya dulu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itulah yang disebut sebagai feature engineering. Entah itu mengubah tipe data atau mengubah eh, fiturnya dan juga membuat apa kolom baru. Itulah disebut sebagai feature engineering. Kemudian ada yang disebut sebagai split data. Jadi split data itu adalah memisahkan data yang ada, data XY, feature sama labelnya menjadi data training sama data testing. Itu adalah tahap dari split data. Nah, algoritma-algoritmanya itu seperti yang sudah saya katakan yang tadi ya, algoritmanya. Setelah algoritma sudah ditentukan dan diaplikasikan ke apa data training, barulah modelnya ditrain, modelnya dilatih berdasarkan data training yang sudah ditemukan. Setelah itu dilakukan evaluasi model, kemudian dilakukan apa hyperparameter tuning untuk memperbaiki parameter modelnya, terus dilakukan testing lagi, training lagi, pada data testing lagi. Setelah itu dilakukan deployment opsional. Setelah itu dilakukan dokumentasi. Dokumentasi berupa penyimpanan script filenya, terus kemudian menyimpan file hasil apa file luaran dari hasil hasil learningnya, file datanya, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut sebagai dokumentasi. Nah, ini ada beberapa project reference yang sudah ada di GitHub. Hmm, ini ada terkait apa? Pertama ada Geopandas, terkait Geopandas, kemudian ada terkait machine learning, terus terkait Rastream. Terus kalau untuk case study, untuk apa? Studi kasusnya, ini ada beberapa orang di luar negeri yang sudah pernah menggunakan machine learning, tapi untuk tujuan yang lain. Ini ada untuk apa? Nah, ini ada untuk apa? Landslide atau untuk tanah longsor. Ini juga yang kedua ada untuk tanah longsor. Terus selanjutnya ini ada untuk apa? Full susceptibility atau untuk kerawanan banjir.
Nah, ini ada contoh pertama. Ini ada di repository saya. Di repository namanya Google Colab. Nah, jadi di repository ini ada beberapa contoh script yang sudah saya gunakan untuk analisis machine learning. Pertama, sebelum ke situ, ada beberapa contoh yang sudah saya jelaskan, yaitu ada GeoPandas sama Rastrio. Nah, jadi uh, ini saya melakukan analisis GeoPandas. Heeh. Ini yang Rastrio abaikan saja. Jadi di sini saya ingin melakukan uh, EDA atau exploratory data analysis dari data vektor, yaitu apa batas-batas kecamatan yang ada di Jakarta. Ini di sini saya bagi berdasarkan kategori kotanya. Jadi di sini ada 5 kota, ada Jakarta Barat, Pusat, Selatan, Timur, sama Utara. Nah, ini visualisasinya. Jadi tahap pertama itu saya nge-install si GeoPandas. Heeh. Terus kedua, di sini saya nge-import library yang dibutuhkan. Nah, ini from OS Geo, import JIDAL. Jadi ini ada library JIDAL. Fungsinya itu sama-sama untuk melakukan analisis data vektor JIDAL itu. Sama kayak apa GeoPandas. Terus ada import OS, kemudian ada import globe. Heeh. Terus selanjutnya ada yang namanya Matplotlib. Jadi Matplotlib itu fungsinya adalah untuk melakukan visualisasi data dengan apa modul PyPlot. Terus di sini saya juga mengimport Rastrio sekalian. Kalau di sini apa? Saya mengimport GeoPandas ASGPD. Terus di sini ada nih, di sini saya membaca filenya, membaca file yang sudah saya upload itu di dalam shapefile read content slash data slash kecamatan .shp. Nah, ketika sudah di read, nah ini dengan cara GPD atau GeoPandas read file, shapefile-nya yang ini. Terus ini kita tampilkan head, ya GeoPandas menampilkan headnya berfungsi untuk menampilkan variabel-variabel yang awal saja. Lima, lima variabel awalnya. Ini fungsi dari fungsi head di dalam bentuk tabel atau data frame. Di sini juga ada geometrinya. Heeh. Terus di sini ada pengecekan CRS atau koordinat sistem. Di sini sudah terpapar bahwasanya CRS-nya ada 4362, 4326 PPSG-nya. Terus dia juga masuk ke WJS 84 atau World Geodetic System 1984. Oh, selanjutnya di sini saya ngecek apa geotype, yaitu ingin mengecek tipe geometrinya apa. Ternyata semuanya ini poligon. Terus beberapa ada yang multi poligon. Nah, di sini saya baru ngeplot, ngeplot plotnya ini pakai apa? Tadi library-nya Matplotlib. Terus di sini saya ngeplot Matplotlib juga. Di sini berdasarkan tabel, eh, berdasarkan kolom name tree yaitu kolom kecamatan. Kalau di sini berdasarkan name to, yaitu berdasarkan kota. Hmm. Nah, ini saya tambahkan legenda kalau di sini. Nah, terus selanjutnya, kalau di sini, ini ada fixed size atau ukuran ukuran
menentukan ukuran ukuran figur atau ukuran gambarnya. Subplotnya ada satu, karena plotnya ada satu, figurnya, gambarnya ini apa ukurannya 6 kali 8. Terus ini saya mengatur legendanya, terus ini ancornya juga, terus ini ada koordinatnya. Terus file untuk menyimpan file yang sudah kita olah tadi, file geopandas yang sudah kita olah tadi, kita bisa mm, melakukan penulisan ini, geopandas to file. Di sini kita bisa mengekstrak di dalam shape file dan bakal muncul di bagian kiri Google Colab. Nanti tinggal di download. Terus selanjutnya ada yang namanya Rastrio. Nah, ini Rastrio. Jadi biasanya kalau ingin memastikan suatu library itu sudah ada atau belum, diinstal aja di Google Colab dengan eh, a- dengan dengan tambahan pip install. Di sini kita sudah menginstal suatu library yang dibutuhkan. Di sini saya menginstal Rastrio sama PySpatial. Nah, di sini dari PySpatial ini saya mengimport raster. Nah, ini ada import OS, kemudian ada import matplotlib, .pypod, ASPLT, terus ini ada mengimport rastrio.plot. Terus ini ada mengimport NumPy, SNP, kemudian mengimport matplotlib, SMPL, kemudian nah ini NumPy lagi, temp file, import name temporary file. Nah, ini abaikan saja. Nah, ini apa? Tanda perintah BWD ini adalah untuk mengetahui letak penyimpanan filenya kita ini di mana, lembar kerjanya ini ada di mana. Ternyata ada di slash content. Terus ini ada yang namanya, nah ini saya berusaha untuk membaca file yang sudah saya upload di Google Colab. Membacanya satu per satu. Ini pakainya rastrio.open, pakai apa? Fungsi rastrio.open. Untuk membaca satu persatu file. Di sini ada file LULC yang saya definisikan ke variabel LULC. Terus ada MNDWI, saya baca ke MNDWI, NDWI, saya baca ke NDWI, terus ada NDWI, saya baca ke NDWI, dan sebagainya. Terus ini ada LULC.set. Jadi di sini fungsinya untuk mengetahui dimensi dari LULC. Jadi di Python ini sangat rawan yang ada apa ya perbedaan dimensi. Jadi di raster itu kan pasti ada yang namanya clipping. Kita memotong suatu raster berdasarkan wilayah-wilayah yang kita inginkan. Tetapi ketika sudah di clipping ternyata kalau kita lihat dimensinya itu ternyata masih berbeda. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana caranya kita mengclipping suatu raster agar sesuai, agar cocok digunakan untuk dilakukan machine learning. Karena ternyata setelah saya mencoba-coba, eh, setelah di clipping, setelah di clipping itu baru bisa dilakukan analisis machine learning ketika sudah di clippingnya itu pakai QGIS. Dimensi rasternya harus sama. Itu di sini saya pakainya 10421058 karena terkadang ketika sudah di clipping sesuai wilayah tertentu dan sudah disamakan pula apanya resolusi spasialnya, kadang dia juga masih punya dimensi raster yang berbeda. Oleh karena itu, eh, kalian harus apa punya trik sendiri
bagaimana cara mengclipping suatu raster agar dia itu punya dimensi resolusi yang sama. Terus di sini ada from raster.plot import show. Jadi di sini fungsinya adalah eh, untuk menampilkan si layer land use land cover. Ini fungsinya. Terus kedua, ini fungsinya adalah untuk menampilkan layer MNDVI. Terus ini NDVI. Terus ini ada NDVI spektral. Kemudian ini ada rainfall. Terus ini saya berusaha membuat garis kontur dari apa rainfall atau curah hujan. Terus ini saya membuat map berdasarkan spektralnya. Nah, di sini saya membuat variabel baru yang namanya variabel predictor yang terdiri dari list. List dari isinya ada LULC atau land use land cover, rainfall, MNDVI, NDVI, NDVI sama night light. Ini akan muncul yang namanya predictor. Nah, di sini saya berusaha untuk melakukan looping. Eh, try for, ya ini looping. Ini saya membuka filenya. Kemudian saya berusaha untuk mengetahui shape-nya sama bounce-nya. Jadi saya berusaha untuk mengetahui batas 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 atas sama batas bawahnya, batas apa? Batas kanan sama batas kirinya. Jadi ternyata ini ada perbedaan ya. Ini batas kanannya ada yang 718 sama 311. Oh, sini ada yang batas kanannya gini. 718 329 terus ada yang 718 311. Nah, ini beda lagi. Ini perbedaan dimensi spasial dari rasternya ini membuat si raster ini nantinya nggak bisa di dimensi learning kan. Nah, karena itu pengaturan spasial dimensi raster itu sangat penting. Terus selanjutnya, nah ini adalah bagaimana kita memvisualisasikan banyak raster tapi secara sekaligus. Jadi di sini dari Rastrio kita importnya, terus kita buat raster pad. Kita buat raster pad berdasarkan variabel-variabel yang sudah ada. Terus kita buat apa? Looping, enumerate. Jadi kita tentukan apa? Dia bentuknya seperti apa, visualisasinya. Kita mengopen open file, terus kita menentukan row-nya sama kolomnya berapa. Ini row-nya ada dua, jadi dia eh, barisnya ada dua, kolomnya ada empat. Hmm. Terus di sini kita menentukan ukuran ukuran gambar. Ukuran gambarnya di sini saya pakai 20 kali 10. Nah, ini bisa disesuaikan. Terus kita enumerate lagi, terus kita namain namain namanya sesuai sama pet name-nya. Nah, ini makanya dia nama filenya sesuai nama file si bawaannya. Nah, ini visualisasi yang selanjutnya ini yang lebih jelas lagi. Terus selanjutnya ini jadi ini ada project yang pernah saya buat. Ini awal mula saya membuat apa? Prediksi machine learning. Di sini saya membuat apa? Prediksi banjir. Ini angka pertamanya saya install Castrio, install PySpatial, terus di sini install import OS, no import Matplotlib, Pandas, Seaborn, Rastrio, Nampim, no Pandas, dan lain sebagainya. Terus di sini saya mengimport Globe. Terus di sini, nah ini saya berusaha untuk mengetahui ya, lokasi kode perjalanannya di mana letaknya. Ternyata dia ada di
directory content. Terus di sini saya pakai Glob untuk mengimport file secara sekaligus di dalam satu folder. Jadi saya nggak perlu mengimport satu persatu kayak yang di tahap Rastream tadi. Karena itu cukup time consuming atau time wasting. Jadi itu menyia-nyiakan waktu. Jadi saya butuh kode yang lebih sederhana. Terus ini ada tipe rasternya. Terus saya ngeprintnya di raster listnya. Terus setelah itu saya membuat stacking. Saya membuat stacking, membuat raster baru berdasarkan raster list yang sudah saya buat ini. Nah, setelah di stacking, hasilnya seperti ini. Terus selanjutnya ini ada Rastrio. Tahap di Rastrio di sini adalah untuk melakukan visualisasi dan juga untuk mengetahui apa di bounding box-nya atau di dimensi rasternya sudah sama atau belum. Di sini dimensinya sudah sama yaitu 1040 sama 1057. Di, di banyak variabel yang sudah saya tentukan ini, saya samakan ke sini dimensinya. Terus ini ada type predictor, kemudian untuk mengetahui apa tipe datanya, kemudian saya ngeprint prediktornya, kemudian di sini saya nge-import rasterio, terus di sini saya nge-import matplotlib, terus di sini saya memvisualisasikan. Nah ini, terus selanjutnya saya ngeprint raster listnya. Nah ini eh, baru masuk ke tahap EDA, Exploratory Data Analysis. Pertama, ini saya masukkan variabel sampling, yaitu variabel yang sudah saya ekstrak sebelumnya, nilai-nilai dari pixel-pixel value dari rasternya yang tadi di dalam sebuah shapefile. Jadi saya buka shapefilenya ini pakai GeoPandas untuk read file sampling. Terus saya ingin tahu apa data datanya itu bagaimana, apa atribut data dari samplingnya. Jadi saya baca pakai head untuk mengetahui 5 data pertama paling awal. Oh, setelah itu saya ngecek CRS-nya. Pas itu saya ngeplot berdasarkan kelasnya, berdasarkan variabel kelas, berdasarkan kolom kelas. Jadi di sini ada kolom kelas. Nah, di sini kelasnya ada kolom satu sama ada kolom 0. Kemudian ada headnya. Nah, ini terus ada batas plot. Jadi di sini ada batasnya. Jadi di sini saya membuat apa plotting dari apa batas eh, file yang baru saya baca yaitu file batas. Terus di sini saya berusaha untuk memvisualisasikan sebaran-sebaran banjir, yaitu berdasarkan area yang banjir sama yang tidak, nah, berdasarkan batas yang tadi. Ini pakainya tadi ini pakai matplotlib PLT, pakai subplot. Saya beri judul plt.title, peta titik banjir DKI Jakarta. Terus ini di sini saya ingin membaca apa? Membaca file save file kota. Heeh. Kemudian saya tampilkan headnya untuk menampilkan atribut tabelnya bagaimana seperti ini. Terus saya ngecek CRS-nya atau sistem koordinatnya. Di sini pakai EPSG 32748 time zone 48S. Terus selanjutnya, nah ini di sini saya memvisualisasikan lagi sebaran titik banjir, tapi berdasarkan kotanya.
Oh, setelah itu saya menyimpan sampling to file, terus disimpan di konten sampling.save file, kemudian saya simpan di sampling.csv. Dan setelah itu saya split datanya atau membagi datanya menjadi data X sama Y. Jadi ini tadi kan masih tercampur antara variabel prediktornya mana, kemudian variabel yang ingin diprediksi yang mana. Ini X-nya ini eh, adalah variabel variabel yang ingin yang mempengaruhi atau variabel independen, variabel yang berpengaruh terhadap kejadian banjir. Di sini ada 0 sampai 12, jadi ada 13 variabel. Jadi kalau di Python, Python atau bahasa pemrograman, awal angka pertama, eh, indeks pertama, itu pasti dimulai sama 0, bukan angka 1. Jadi penomoran apapun itu pasti dimulai sama 0. Terus ini kalau Y ini adalah data prediksinya, kelasnya, kelasnya yaitu wilayah yang banjir sama wilayah yang nggak banjir. Terus ini ada korelasi. Korelasi untuk mengetahui untuk mengetahui karakteristiknya datanya bagaimana. Ini saya melakukan korelasi Kendall untuk mengetahui korelasi antar variabel. Ini hasilnya seperti ini. Terus ini juga korelasi Kendall. Terus ini mulai machine learning. Nah, ini panjang sekali. Jadi intinya script ini adalah kita eh, mengimport library-library yang dibutuhkan dari machine learning. Terus ini ada x.info, yaitu kita berusaha mengetahui info dari isi dari variabel yang x. Terus habis itu barulah saya mengesplit mengsplit atau membagi data menjadi data si training sama data testing. Di sini saya mengatur apa hyperparameter di mana di sini ada variabel yang termasuk variabel kategori sama ada variabel numerik. Jadi kalau ada variabel kategori, misalkan ada kategori jenis tanah ataupun ada kategori apa bulan yang dia itu kelasnya bukan kontinu, jadi bisa dimasukkan ke variabel kategori kemudian dilakukan encoding one hot encoder. Pakainya yang ini. Terus untuk membagi si X-nya ke dalam training data sama testing data, ini pakainya fungsi train test speed. Nah, ini outputnya ini kita tentukan. Outputnya itu ada X train, X test, kemudian ada Y train sama Y test. Ini pakainya train test speed. Ini X sama Y. Ini test size-nya ada 0,3. Kemudian ada random state-nya 42. Jadi ketika random state 42, eh, di setiap 42 feature ini dia bakal diacak. Setelah itu 42 feature berikutnya dia diacak lagi. Terus ini terus ini ada XY, terus ini sama seperti yang tadi, eh, lewati saja. Terus ini ada train RF atau nge-training modelnya. Jadi ini saya mengatur apa N-estimator. N-estimatornya ini ada 200 atau number estimator. Kemudian penentuan random setnya 42. Nah, di sini ketika saya menuliskan model RF, kemudian dot fit, X-train, Y-train, nah ini barulah ini yang namanya nge-training data. Nge-training data berdasarkan data training yang ada. Terus Y-pred RF itu adalah ketika saya Y-pred itu memprediksi model berdasarkan data testing. Terus selanjutnya, nah ini adalah mengprint yaitu klasifikasi report yaitu ada YTS, YPRF, kemudian target names.
non float sama float. Nah, untuk pertanyaan sebentar ya. Nah, ini ada precision, ada recall, advanced score, sama support. Nah, ini yang namanya classification report. Terus di sini ada ngeprint klasifikasinya. Terus ini ada klasifikasi reportnya, yaitu ada wilayah, area yang masuk ke banjir sama non-banjir. Mm-mm. Terus ini akurasinya. Nah, akurasinya ternyata masih 0,72. Nah, di sini ini baru saya membuat confusion matrix. Confusion matrix dari random forest classifier, yaitu confusion matrix untuk menentukan akurasi antara data training sama testingnya, predicted sama probability antara float sama non-float. Confusion matrixnya ini. Terus ini ada yang saya sebutkan tadi ROC curve ya. ROC adalah kurva untuk menghitung recall sama FPR rate. FPR rate positif label 1. Di sini AOC-nya sama dengan 0,74. Ini adalah ROC curve. Jadi kalau ROC-nya dia nilainya semakin tinggi, yang di bawah kurva ini semakin luas, atau dia juga mendekati 1 nilainya, berarti modelnya itu semakin baik. Nah, ini ada ROC curve-nya lagi, tetapi dalam versi yang lebih kompleks. ROC kelas 0, ROC kelas yang satu, terus micro average sama macro average. Di dalam visualisasi pakai Yellow Quick Classifier, saya mau import modul yang namanya ROC AUC. Nah, ini. Terus selanjutnya, ini saya ingin mengetahui batas bound sama kota boundnya. Ini bisa dilihat di GitHub saya. GitHub saya, bentar. Nah, ini ada result RF. Ini ada pandas.dataframe. Gepred RF, kolom, ini kelas. Jadi di sini saya berusaha untuk membuat eh, pandas data frame. Membuat data frame berupa kelas dari kolom kelasnya. Terus di sini saya membuat, nah, di tahap ini di tahap ini saya mengaplikasikan aplikasikan si modelnya ke data rasternya yang tadi, ke data yang saya namain sebagai stacking atau predict probability ke model random forest. Terus ini ketika saya buatkan result underscore rf dot plot, nah ini hasilnya seperti di bawah ini, itu ada lt.show. Ini ada probability 0 sama probability 1. Nah, umumnya di dalam hasil machine learning itu prediksinya itu berdasarkan jenis kelas yang kalian inginkan. Jadi kalau kelasnya ada dua, kelas 0 sama kelas 1, jadi output gambarnya juga bakal ada dua, gambar 0 sama gambar 1. Terus di sini result underscore rf, right. Jadi di sini fungsinya adalah untuk untuk menulis atau menyimpan file hasil prediksi, file hasil prediksi yang atas ini. Jadi di dalam machine learning ini tantangannya adalah preparasi data. Jadi pengaturan extend itu cukup sulit, harus teliti sama jeli. Jadi extend di ArcGIS itu masih berantakan, meskipun sudah saya clip, terus kemudian saya sesuaikan eh, resolusi spasialnya meskipun sama itu tetap 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 beda itu dimensinya. Nah ini mengakibatkan yang tadi itu saya nggak bisa melakukan running machine learning, jumlah jumlah nanti akan sama, jumlah dimensinya nggak sama. Solusinya itu saya menggunakan Saga GIS dan JIDA dari GeoGIS. Jadi ketika saya pakai clipping clipping sesuatu yang ada di GeoGIS, kalau saya resample yang ada di GeoGIS itu bisa resolusi itu sama. Jadi ketika
eh, persiapan machine learning itu harus disamakan. Apa dia itu preparasinya itu pakai pakai software apa, terus dia itu eh, pakai metode apa, cara penyiapan datanya. Semua data itu harus disamakan perilakunya. Pengaturan extend di sana itu lebih rapi. Jadi dengan machine learning, dengan Python ini dataset yang digunakan harus benar-benar memiliki extend yang sama, resolusi sama, tidak memiliki extend atau dimensi yang sama. Dimensi satu atau dua nanti atau itu bakal berpengaruh dan data itu juga pasti nggak bisa diproses. Dan ini mengakibatkan dataset tidak diaplikasikan di analisis machine learning. Dan cluster list itu bisa digunakan untuk aplikasi ke hasil. Nah, ini penjelasan mengenai cluster list. Jadi saya tadi membuat listing dari data cluster. Jadi intinya adalah pengaturan extend itu sangat penting di dalam machine learning. Eh, Maaf tadi koneksi saya terputus. Untuk Python Community itu dulu saya ikutnya ada pertanyaan dari Nuraini untuk Python Community. Dulu itu saya ikutnya lebih ke kelas ya, kelas pemrograman Python. Jadi melewati kelas tersebut saya belajar secara terstruktur. Terus untuk Python Community saya itu belajar melalui apa GitHub yang saya jelaskan yang tadi. Terus untuk sumber data banjir itu oleh saya peroleh secara open source, secara gratis dari opendata.id, sumber data yang ada di Jakarta. Itu intinya data banjir semua di sana ada berdasarkan apa? Berdasarkan koordinatnya. Tetapi di situ kita harus ekstrak lagi datanya ke dalam shapefile. Terus ada pertanyaan lagi dari Budi Disnat Sukabumi. Apakah data kecamatan, sampling, batas, kota, elevasi, MNDWI, NDWI, NDWI, naik like, rainfall, disriver, slope, topografi, crop density, head ratio, TWI akan di-share. Skripnya belum saya share ya. Dan untuk datanya ini kan agak riwah ya, agak riwah. Jadi mau saya share juga masih belum persiapan dulu ya. Nanti datanya akan saya share ke Halogio. Nanti kalian bisa lihat di grup deskripsi. Untuk data shape file bisa didapat dari website Inagio Portal dan disesuaikan wilayah kota atau penelitian. Ya, di situ saya pakai dari GADM karena di GADM itu kan lebih praktis dari data batasnya. Tapi kalau pakai di Inagio Portal itu juga bisa disesuaikan sama wilayah kota penelitian. Eh, Terima kasih Kak Farhan. Ini pemaparan dari saya. Baik, terima kasih Kak Viva untuk penyampaian materinya. Apakah semuanya sudah disampaikan semua ya Kak? Alhamdulillah sudah saya Ya. sampaikan semuanya. Baik, mungkin saya ambil alih ya Kak. Untuk acara selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab yang akan dilanjutkan pada sesi selanjutnya setelah break. Untuk saat ini kita break dulu ya Kak. Break dulu selama kita break sampai pukul 2.lima ya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa diajukan pertanyaannya di kolom chat. Kemudian nanti apabila yang mau resen dipersilahkan.
Untuk sekarang kita break dulu ya. Terima kasih Kak Viva, terima kasih teman-teman. Terima kasih.
Baik, sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya dapat melakukan raise hand ataupun menyampaikan pertanyaan dalam kolom chat. Terima kasih. Halo Kak Afifah, apakah sudah bersama kami kembali? Halo Kak Afifah. Oke. Oke. Ya, Sembari menunggu pertanyaan yang masuk melalui resen, mungkin saya akan bacakan pertanyaan yang telah muncul di kolom chat terlebih dahulu ya, Kak. ya boleh. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Della Rizky Amanda dari Universitas Halu Oleo. Kak, kenapa pada saat mengekspor data berupa raster atau HSAP dari Google Colab, ketika dicoba visualisasikan ke ArcGIS tidak sesuai dengan base map yang ada di ArcGIS? Padahal sudah diubah CRS ke sistem koordinat yang sesuai. Untuk pertanyaan ini mau ditampung terlebih dahulu atau mau langsung dijawab ya, Kak? Saya jawab aja. Oke, silakan. Saya sharekan ya. Monggo, Kak, monggo. Nah, nah ini pertanyaan dari saudari Kak Della Rizky Amanda dari Universitas Haluleo. Jadi di sini ada pertanyaan mengenai mengekspor data berupa raster atau shapefile dari Google Colab. Ketika dicoba divisualisasikan ke ArcGIS tidak sesuai dengan base map yang ada di ArcGIS. Mengapa? Nah, mungkin ketika eh, kakaknya sedang mengatur si rasternya itu nggak nggak diatur koordinatnya atau bagaimana. Jadi hal itu menyebabkan si rasternya nggak terbaca. Nah, ini ada file random forest susceptibility yang hasil dari machine learning yang kemudian saya ekspor, terus ini saya tampilkan di ArcGIS dan di sini bisa, alhamdulillahnya bisa muncul di atas base map. Jadi ketika suatu raster dia asalkan punya ekosistem koordinat, pastinya dia bisa ditampilkan entah itu eh, di software manapun. Ya ada band 1 sama band 2. Band 2. Nah, ini random forest susceptibility dari kejadian banjir yang ada di Jakarta. Nah, harusnya ketika raster sama shapefile kalau sudah ada sistem koordinatnya, pastinya ketika sudah diekspor dia bisa ditampilkan di di sini, di software kayak yang di ArcGIS yang sedang saya tampilkan ini. Apakah ini sudah cukup menjawab? Bagaimana dari Kak Dela? Apakah untuk pertanyaan, untuk jawabannya apakah sudah terjawab? Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak, selagi menunggu respon dari Kak Dela. Ada pertanyaan dari Kak Hamam dari Universitas Gajah Mada. Selamat sore, mohon izin Mbak Afifah, saya mau bertanya, jika saya memiliki data untuk estimasi stok karbon dan berisi dua jenis data, yaitu untuk submodal dan sampel validasi, apakah harus didesain menjadi satu SAP atau harus terbagi menjadi dua SAP? Terima kasih. Monggo Kak untuk dijawab. Eh, untuk keamanan dari UGM bisa dibuka lagi mengenai link GitHub-nya saya. Nah, di link GitHub itu kan ada script yang sudah saya kerjakan.
Nah, umumnya di dalam melakukan pemrosesan data spasial antara data X sama Y itu biasanya dijadikan satu. Data model, data prediktor itu biasanya dijadikan satu shape file. Jadi di dalam satu koordinat yang sama isinya itu ada dua, itu data apa X sama Y. Sampel model dan sampel validasi apakah harus didesain menjadi satu shape file. Jadi untuk eh sub filenya isinya itu adalah keseluruhan keseluruhan gabungan antara training sama testing atau gabungan dari model sama validasi. Jadi dari satu sub file ini keseluruhan dan biasanya eh, nantinya ketika ingin membagi menjadi data training sama data testing itu eh, ketika nge-splitnya itu ada yang namanya pengaturan apa eh, random state. Jadi di pengaturan random state itu dia bakal eh, mengacak sendiri, mengacak urutan-urutan file yang ada di di apa di data set kita. Jadi di situ bisa mengacak datanya yang membuat apa hasil prediksinya lebih akurat. Jadi biasanya itu dijadikan satu. Yang penting itu adalah bagaimana caranya kita bisa mengekstrak nilai dari value dari suatu raster ke dalam suatu titik koordinat sesuai dengan titik sampel yang kita inginkan. Nah, itu eh, untuk kehaman, apakah sudah cukup menjawab? Baik Kak Ifah, sudah ada respon dari Kak Hamam. Baik, terima kasih Kak. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Dewa Loka. Izin bertanya Kak, apakah ada spesifikasi laptop tertentu agar berhasil dalam pemetaan banjir dikarenakan banyaknya download file SAP sebagai faktor penyebab banjir? Dan apakah running setiap scriptnya memerlukan waktu yang lama? Hmm. Jadi, eh, faktor-faktor penyebab banjir itu biasanya dirasterisasi atau dirasterize. Jadi biasanya diambil dari apa Google Engine kayak parameter tutupan lahan, kemudian ada NDWI, MNDWI, terus ada parameter curah hujan. Ada kan sekarang apa citra satelit tentang curah hujan, misalkan CHIRPS. Nah, di situ setiap apa 250 kilometer persegi, di situ ada besaran curah hujan. Nah, di situ semua parameternya itu dilakukan rasterisasi, jadi bukan di dalam bentuk vektor. Untuk spesifikasi laptop sendiri, jadi untuk saya ini saya pakainya RAM-nya 8, RAM-nya 8. Dan ini pakai Google Colab. Nah, bisa dicoba juga, semoga memungkinkan juga di laptop yang RAM-nya 4. Karena juga Google Colab ini dasarnya pentingnya adalah eh, koneksi yang stabil, koneksi internet yang stabil agar kalian ngodingnya bisa lancar karena runningnya nggak di internalnya si apa laptop, tetapi pakai apa cloudnya si Google seperti itu. Untuk running scriptnya itu sangat itu ya sangat singkat sekali menurut saya running scriptnya kalau di machine learning karena berdasarkan kasus yang pernah saya alamin kalau machine learning itu pakai sekitar 200 titik dalam wilayah Jakarta prediksi banjir itu beberapa detik saja sudah kelihatan hasilnya untuk analisis machine learning. Lain halnya kalau kalian melakukan analisis deep learning. Analisis deep learning deteksi objek, deteksi jumlah pohon kelapa sawit misalnya itu saya membangun modelnya itu hampir setengah jam untuk running satu scriptnya itu. Apakah sudah menjawab Kak Dewaloka? Untuk Kak Dewa, bagaimana apakah pertanyaan ini sudah terjawab? Oke. Mungkin pada teman-teman yang ingin bertanya bisa melakukan resen.
Karena kami memprioritaskan sekali lagi untuk teman-teman yang melakukan resen dan bertanya secara langsung. Jika terkendala, terkendala mungkin bisa em, menanyakan pertanyaannya di kolom chat. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk sesi tanya jawab ini akhiri. Kita akhiri untuk sesi tanya jawabnya. Baik, terima kasih kepada Kak Viva yang telah menyampaikan materi. Terima kasih juga kepada peserta yang telah hadir dalam course hari ini. Untuk mengakhiri dari materi yang telah dijelaskan oleh Kak Afifah, izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Machine Learning Basic untuk pemula menggunakan Python ini adalah pemahaman dasar yang sangat penting di era data-driven. Karena mampu menemukan pola, membuat prediksi, tadi seperti prediksi banjir, dan mendukung pengambilan keputusan dari data yang besar dan kompleks. Kualitas data menjadi kunci utama keberhasilan model, sementara Python dan Google Colab menyediakan ekosistem yang mudah diakses untuk belajar dan praktek. Dengan memahami konsep dasar seperti jenis algoritma, kemudian workflow, kemudian library populer seperti yang dijelaskan oleh Kak Viva tadi, Scikit-learn, GeoPanda, dan Rasterio, peserta dapat membangun model sederhana, khususnya untuk analisis geospasial maupun topik lainnya. Materi ini juga menjadi pintu masuk untuk menguasai tahap lanjutan seperti deep learning, kemudian pemodelan prediktif yang lebih kompleks. Terima kasih saya sampaikan kepada Kak Viva karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada acara kita hari ini. Tak terasa sesi penyampaian materi pada hari ini telah usai. Mungkin jika ada pertanyaan yang ingin sekali ditanyakan kepada Kak Viva bisa ditanyakan di lain kesempatan. Atau juga bisa menghubungi Kak Viva melalui media sosial. Selain itu juga dapat memanfaatkan grup yang telah panitia buatkan untuk bisa berdiskusi secara langsung. Dalam penyampaian materi ini, kita sudah cukup banyak memahami machine learning secara basic dan tentunya bermanfaat bagi. Di sini kami dari tim Halo Wagyu Academy, kami mau menginformasikan kepada peserta yang berkeinginan untuk naik level lagi ke level yang lebih advance atau meningkatkan ilmunya terkait machine learning di sini. Halo Gio bakal ngadain course advance yaitu pemodelan prediksi kerawanan banjir berbasis machine learning. Acaranya akan kita laksanakan pada 27 September 2025. Untuk harganya cukup terjangkau hanya 40.000 untuk early bid dan harga normalnya hanya 60.000. Tapi ingat early bid terakhir sampai tanggal 14 September saja atau sampai besok. Jadi jangan sampai kelewatan. Nah, khusus untuk peserta kos hari ini kami ada giveaway khusus voucher diskon 25% untuk course tanggal 27 nanti. Caranya gampang banget. Cukup hanya share pengalaman dan testimoni dari course hari ini di Instagram Story dan jangan lupa tag @halogeo_id. Voucher ini hanya berlaku untuk 10 orang tercepat. Jadi buruan upload story kalian sekarang juga. Terima kasih. Alhamdulillah, acara kita kali ini berjalan dengan lancar. Untuk informasi selanjutnya, mohon para peserta mengisi formulir presensi yang telah disediakan panitia di kolom chat Zoom. Sertifikat akan dikirimkan melalui email masing-masing peserta. Link presensi cukup diisi satu kali saja. Kami informasikan juga sebagai bentuk apresiasi kami kepada seluruh peserta akan mendapatkan fasilitas yang telah kami siapkan, di antaranya yaitu materi pelatihan, e-sertifikat, video record, dan grup diskusi. Selanjutnya mungkin kita foto bersama terlebih dahulu ya. Saya himbau kepada seluruh peserta, mohon untuk mengaktifkan kamera dan menyiapkan gaya terbaiknya. Kepada yang bertugas, dipersilahkan.
Untuk dokumentasi akan saya pimpin. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Saya ulangi sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terakhir, saya ulangi. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih pada seluruh peserta. Ya, rasa kita telah sampai pada penghujung acara. Oleh karena itu, untuk menutup acara pelatihan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih saya ucapkan kepada audiens yang telah menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan Free Discourse Halogium dengan tema Machine Learning Basic menggunakan Python. Semoga acara yang telah kami laksanakan ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Saya Farhan selaku Master of Ceremony pada kegiatan kali ini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Semoga dapat berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.